maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Judul khotbah hari ini adalah Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita. Bacaan hari ini diambil dari Bilangan 14 ayat 8. Sebagai pengantar, kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan yang telah mengizinkan kita memasuki tahun 2025. Tuhan memberikan kepada kita firman perjanjian untuk tahun 2025, yaitu ayat dari Bilangan 14 ayat 8, Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita. Firman ini adalah pengakuan iman dari Yosua dan Kaleb. Mari kita lihat sejenak latar belakang dari firman ini. Negeri itu, tanah Kanaan, adalah tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya sejak dahulu. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pada Kejadian 15 ayat 18 sampai dengan 21, Tuhan menjalin perjanjian dengan Abraham dan secara rinci menjanjikan batas tanah Kanaan. Tanah ini diberikan sebagai warisan yang kekal untuk keturunan Abraham yang digambarkan sebagai tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perjanjian ini diberikan berulang kali kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan bahkan ketika bangsa Israel hidup sebagai budak di Mesir, Tuhan melalui Musa sekali lagi menjanjikan bahwa Dia akan memimpin mereka menuju tanah tersebut. Dalam Keluaran 3 ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Maka tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan kepada Abraham sejak awal dan melalui perjanjian Allah. Tanah ini terus dikukuhkan sebagai tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel tiba di Kadesi Barnea setelah berangkat dari Gunung Sinai dan mereka mengirim 12 pengintai ke tanah Kanaan. Mereka pergi dengan harapan, namun setelah mengintai dan kembali, 10 dari pengintai tersebut menyatakan bahwa tidak hanya ada banyak bangsa yang kuat di tanah Kanaan, tetapi mereka telah membentuk kekuatan pribumi selama ratusan tahun, sehingga mereka menyimpulkan bahwa menaklukkan tanah itu adalah hal yang mustahil. Bahkan mereka merendahkan diri mereka sendiri dengan mengatakan bahwa mereka seperti belalang di hadapan orang-orang yang perkasa. Kemudian seluruh umat yang diprovokasi itu mulai ribut, menyuarakan ketidakpercayaan, keluhan, dan keluh kesah mereka. Dalam Bilangan 14 ayat 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bangsa Israel menunjukkan sifat perbudakan yang hina, berusaha mendapatkan keselamatan meskipun dalam keadaan sebagai budak. Melalui 10 tulu
Allah membebaskan mereka dari Mesir, memisahkan Laut Merah dan membuka jalan untuk mereka menyeberang, memberi mereka makanan berupa manna dan burung puyuh, mengeluarkan air dari batu, serta memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api dan sebagainya. Dengan banyaknya mujizat tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah yang melindungi dan memimpin mereka, mereka dengan mudah melupakan kasih karunia Tuhan, melupakan perjanjiannya, mengeluh terhadap Tuhan dan bahkan menyangkal Tuhan, serta memberontak terhadap Tuhan dan menimbulkan kerusuhan besar terhadap bangsa Israel yang penuh keluhan, ketidakpercayaan dan memberontakkan tersebut. Yosua dan Kaleb dengan berani dan penuh keyakinan menyatakan pengakuan iman mereka sambil merobek pakaian mereka dan mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam Bilangan 14 ayat 8 sampai dengan 9, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Namun, umat itu begitu marah sehingga mereka bahkan berniat melempari Yosua dan Kaleb untuk membunuh mereka karena mereka mengungkapkan pengakuan iman. Mendengar hal ini, Tuhan yang marah memutuskan untuk memusnahkan seluruh bangsa Israel dan mendirikan bangsa yang baru sebagai umat pilihan. Namun, berkat doa syafaat Musa yang memohon demi kemuliaan dan belas kasihan Tuhan, status Israel sebagai umat pilihan dipertahankan. Namun, untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan, hal itu ditunda selama 40 tahun. Selama masa itu, kecuali Yosua dan Kaleb, semua orang dewasa yang berusia di atas 20 tahun pada saat keluar dari Mesir, yaitu generasi pertama dari orang-orang yang keluar dari Mesir, mati di padang gurun sebagai hukuman. Kemudian bangsa Israel yang menyesali perbuatan mereka berpikir bahwa mereka menunjukkan niat bertobat dengan sepenuh hati, mencoba memasuki Kanaan dengan kekuatan mereka sendiri tanpa persetujuan dari Tuhan. Namun tindakan ini justru berakhir dengan kekalahan yang memalukan, yang merupakan kekalahan pertama mereka selama perjalanan di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Peristiwa pemberontakan besar di Kades Barnea ini menggambarkan pilihan mereka antara apakah hidup seperti Yosua dan Kaleb yang menjalani kehidupan yang berpusat pada Tuhan, atau seperti seluruh umat Israel yang lebih mengandalkan penilaian manusia daripada kehadiran Tuhan dan perjanjiannya. Akhirnya umat Israel yang bergantung pada pemikiran mereka sendiri dan memberontak terhadap Tuhan harus menjalani kehidupan yang tersesat dan mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Sebaliknya, ketika bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan dan maju dengan membawa tabut perjanjian Tuhan, mereka selalu meraih kemenangan. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia diingatkan melalui firman mimbar hari ini bahwa hanya dengan berjalan bersama Tuhan Sang Pencipta dan penguasa atas seluruh alam semesta serta sejarah, hanya dengan berjuang dalam nama Yesus Kristus kita dapat memperoleh kemenangan. Saya berdoa agar kita semua hidup dengan iman, menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pokok bahasan yang pertama adalah tanah perjanjian. Dalam Bilangan 14 ayat 8, Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bagi kita, apakah negeri itu? Negeri itu adalah Indonesia, Timur Leste, Malaysia, Brunei, dan Korea.
Tanah yang dijanjikan kepada kita adalah keluarga, kerabat, kenalan, suku, wilayah, dan bangsa dari jemaat yang Tuhan utus kepada kita. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, Medan, Manado, Banyuwangi, Blitar, Solo, Bali, Dili, dan lain-lain. Dan juga wilayah seperti Yeouido, Gimpo, Ansan, Incheon, Wanju, Namyangju, serta kampus-kampus seperti Universitas Korea, Yonsei, Hanyang, Gyeonggi, Hufus, dan Gwangju, dan lain-lain. Suku-suku seperti suku Batak, suku Jawa, suku Minahasa, suku Gorontalo, suku Bali, keturunan Chinese di Indonesia, dan penduduk Timur Leste, dan lain-lain. Jika Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia hidup berpusat pada Tuhan, dan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka 60.000 orang Indonesia yang berada di Korea akan diselamatkan. Jika Jemaat KBI hidup berpusat pada firman, maka kampung halaman, suku, dan bangsa mereka akan diselamatkan. Pertama, tanah yang Tuhan berikan kepada kita tahun ini adalah kota Bandung. Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat di Indonesia. Kota ini terletak di daratan tinggi dengan ketinggian sekitar 748 meter di atas permukaan laut, memiliki iklim yang relatif sejuk dan nyamannya. Dengan populasi lebih dari 2,5 juta jiwa, Bandung adalah kota terbesar keempat di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan. Pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung. Bandung juga merupakan kota pendidikan dan penelitian dengan universitas ternama seperti ITB dan UNPAD. Kota ini dikenal sebagai Firstvan Java karena bangunan bergaya Eropa dan pemandangan alamnya yang indah. 14 tahun yang lalu, Tuhan mempertemukan saya dengan Yeni di Bandung. Kemudian Tuhan mengutus Yeni ke Korea sebagai mahasiswa program bahasa Korea ke Universitas Sogang. Selama waktu itu Tuhan memimpin Yeni untuk beribadah bersama dan menerima pelatihan rohani di Kebaktian Bahasa Indonesia ini di Gereja Yewon. Kemudian Tuhan memberikan kesempatan untuk memberitakan Injil di sekolah tempat Yeni bekerja pada bulan depan. Semak Tua Bandung memiliki sekitar 601 siswa dan 99 guru dengan total 70 orang. Di Bandung ada teman-teman seperti Yeni, Marilyn, dan Citra yang pernah beribadah bersama di Kebaktian Bahasa Indonesia ini. Selain itu, Tuhan mengutus Ibu Rauren ke Kebaktian Bahasa Indonesia ini dan mempertemukan saya dengan Ibu Susanti, temannya Ibu Rauren yang melayani di Bandung. Melalui pertemuan tersebut, Tuhan menghubungkan kita dengan Mikasi Bandung. Pada tanggal 4 hingga 6 Februari akan ada pertemuan dengan pihak Semak Tua Bandung dan Mikasi Bandung. Mohon dukungan doa syafaat untuk pertemuan tersebut. Apakah ini adalah menjadi rencana kita? Tidak. Ini adalah rencana Tuhan dan Tuhan sedang bekerja melalui orang-orang untuk melaksanakan pekerjaannya. Kita percaya kepada Tuhan yang memimpin dan menuntun kita. Kita adalah alat yang dipakai dalam menyelamatkan jiwa-jiwa untuk memperluas kerajaan Allah sesuai dengan firman-Nya. Selain itu, melalui peristiwa kebakaran kamar Yesaya baru-baru ini, Tuhan memberikan pertemuan dengan bibi dari Medan. Di Medan terdapat keluarga dan kerabat Jupri juga. Salah satu sepupu Jupri menjalankan lembaga kursus bahasa Korea di Medan. Kita juga telah bertemu dengan keluarga Beni di kota Dili, Timur Leste, bertemu dengan keluarga besar Lady di Bali, dan keluarga Indra yang tinggal di Surabaya juga bertemu di Bali. Bertemu dengan ibunya Legina dan kakak Legina yang pernah datang ke Kebaktian Bahasa Indonesia ini. Serta ibunya Anwen, keluarga Yeni dan teman-teman Marilyn yang pernah mengunjungi Kebaktian Bahasa Indonesia ini juga.
Melalui semua ini, Tuhan memberikan tanda-tanda kepada kita. Seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon percaya bahwa setiap orang yang dikirim ke tempat ini adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil, dan diutus oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Melalui orang-orang ini, kita yakin bahwa Allah akan memberikan tanah yang telah Dia janjikan kepada kita. Mari kita melangkah bersama ke tanah yang Tuhan buka bagi kita, selangkah demi selangkah dengan iman. Pokok bahasan yang kedua adalah mata iman. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Peristiwa di Kadesi Barnea menunjukkan bahwa segala sesuatu tergantung pada sikap kita terhadap Tuhan, apakah kita memilih iman atau ketidakpercayaan, ketaatan atau ketidaktaatan kepada Tuhan. Hal ini juga menyoroti pilihan antara teosentrisme, pusat kepada Tuhan, atau antroposentrisme, pusat kepada manusia dalam melihat sejarah dunia dan seluruh ciptaan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, dan Allah yang menghukum. Ketika Allah berencana untuk memusnahkan seluruh bangsa Israel, Dia memberikan kesempatan sekali lagi melalui doa syafaat Musa. Generasi berikutnya yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Namun, sebagai akibat dari ketidakpercayaan mereka, penemuan perjanjian itu tertunda. Bangsa Israel harus mengembara selama 40 tahun di padang gurun dan generasi pertama tidak diizin masuk ke tanah Kanaan. Tuhan melihat iman kita. Dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai dengan 6, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Melalui firman Tuhan tahun lalu, lapangkanlah tempat kemahmu, Tuhan telah memperluas tempat kemah doa kita untuk menyelamatkan 300 suku di Indonesia, menyimpan mereka dalam hati kita dan mendoakannya. Tempat ibadat kita juga diperluas 10 kali lipat dan jumlah jemaat kebaktian bahasa Indonesia ini bertambah 2 kali lipat. Tuhan telah memperluas wilayah hati kita dan secara nyata juga memperluas ruang ibadah kita. Memberikan kita kesempatan untuk mengalami Tuhan yang memenuhi segalanya. Tuhan yang hidup, yang selalu beserta dengan kita dan yang pasti akan menggenapi perjanjiannya, telah menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Tuhan ini juga kita yakin bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu Injil, penginjilan di Indonesia melalui kita untuk menyelamatkan keluarga, wilayah, suku, bangsa, dan tanah itu. Dengan mata iman, saya dan saudara akan melihat bahwa Tuhan melakukan pekerjaannya. Apa yang harus kita lakukan adalah memasuki pintu yang Tuhan buka dengan iman. Melalui firman tahun ini, kita telah memastikan bahwa arah yang diambil oleh Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia adalah benar. Kita juga melihat betapa mengerikan akibat dari keluhan, ketidakpercayaan, dan memberontakan terhadap Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus agar seluruh Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon pada tahun 2025 mengisi kehidupan mereka dengan penuh kepercayaan dan taat kepada Tuhan, menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan sebagai pemenang, sebagai saksi dalam penggenapan perjanjian. Sebagai kesimpulan, tahun ini seluruh jemaat di Gereja Yewon akan membaca Alkitab selama
300 hari bersama-sama. Kita telah bekerja sama dengan Departemen Pelatihan dan Pendidikan untuk menerjemahkan materi pelajaran ke dalam bahasa Indonesia, dan versi bahasa Indonesia akan segera tersedia. Melalui tahun ini kita akan mengikut pelatihan bersama tanpa perbedaan antara jemaat Korea dan Indonesia, tergantung semua aliran gereja. Apa yang perlu saya dan saudara lakukan adalah percaya bahwa perjanjian yang diberikan oleh Tuhan pasti akan digenapi, dan berpegang pada firman-Nya, percaya pada perjanjiannya. Kita hanya perlu mengikut firman Tuhan sepenuhnya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya dan saudara akan menghasilkan buah rohani dan maupun jasmani dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menerapkan setiap firman yang diberitakan setiap minggu dalam kehidupan kita. Sola Scriptura, hanya Alkitab. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat hidup dengan berfokus pada Tuhan dan berpusat pada perjanjiannya di tahun 2025 ini. Sehingga kita semua mendapat tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan dan menjadi saluran berkat untuk menyebarkan Injil Kristus ke seluruh Indonesia melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdaulat atas hidup kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengizinkan kami memasuki tahun baru tahun 2025 dan memberikan firman perjanjian yang pasti akan digenapi, yaitu Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita. Kiranya seluruh jemaat gereja Yewon dapat memegang teguh perjanjian yang telah dinyatakan dan menjangkau tanah perjanjian yang telah Tuhan siapkan di tahun 2025. Terlebih lagi, berikanlah kepada kami hidup yang memegang erat perjanjian Allah sepenuhnya, dan biarlah jadikan kami pribadi dengan keadaan rohani yang berkenan kepada hati-Mu. Sebagai tentara yang kuat tanpa lawan yang gagah dalam Allah, biarlah kami berani menantang diri dalam perjanjian. Terutama anugerahkan kami mata iman yang tidak tertipu oleh situasi dan keadaan di depan mata. Lindungilah kami dari pikiran kegagalan, mentalitas kekalahan, dan ketidakpercayaan. Sebaliknya, biarlah kami memiliki iman mentalitas lebih dari pemenang, dengan iman bahwa kami pasti dapat mengalahkan mereka dan berdiri sebagai tokoh utama yang meraih penggenapan perjanjian dengan menjangkau tanah perjanjiannya. Melalui teladan ini, biarlah generasi penerus kami bangkit dan menerima jawaban yang sama sebagai bukti dalam hidup mereka. Biarlah kami merasakan dan menikmati dengan nyata kehadiran Yesus Kristus, latar belakang tertinggi dalam hidup kami yang menyertai kami untuk selama-lamanya. Seperti Kaleb, biarlah kami memiliki semangat Raja Wali dan menjalani kehidupan yang maju dengan kuasa rohani yang tak terhentikan. Izinkan kami menjangkau tanah perjanjian yang telah Engkau berikan kepada kami di tahun 2025. Dan jadikan komunitas Yewon sumber sukacita terbesar bagimu. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega, awal dan terakhir dalam hidup kami berdoa. Amin.